Menjadi seorang seniman adalah cita-citaku. Dari kecil, bisa dibilang aku sudah cinta dengan kegiatan yang berhubungan dengan seni. Terbukti dari SD, aku menekuni di bidang seni rupa, mulai dari melukis, menggambar, dan mewarnai. Sudah cukup banyak pengalaman yang kudapatkan. Dari mengikuti perlombaan, sampai mendapatkan job bersama teman-temanku. Namun, di balik semua pengalaman yang pernah kulalui itu, ada beberapa hal di luar nalar yang masih sulit untuk kulupakan. Salah satunya adalah kejadian saat aku masih duduk di bangku SMA. Namaku Amel. Saat itu, kebetulan sekolahku sedang mengadakan pensi untuk sekolah. Sudah tradisi dari dulu untuk semua dekorasi yang ada di acara pensi dikerjakan oleh anak-anak seni rupa. Dan saat itu, aku yang memang masuk di ekskul seni rupa pun mau tidak mau harus membantu membuat dekorasi demi kelancaran acara. Hari itu sudah memasuki H-3 acara pensi. Bisa dibilang venue acara untuk acara pensi sekolahku ini lumayan cukup luas. Kami, anak-anak seni rupa, ditugaskan untuk mendekor mulai dari pintu masuk sampai panggung. Setelah dibagi beberapa kelompok, aku kebagian untuk membuat dekorasi untuk pintu masuk. Karena saat itu tema dari acara pensi sekolahku adalah jungle, aku mendapat tugas untuk membuat satu buah pohon yang cukup besar. Mungkin kedengarannya sepele, tetapi sebenarnya tugasku ini lumayan sulit. Karena bahan-bahan yang kami butuhkan ini lumayan banyak dan sedikit sulit untuk dicari. Sebelum mendekor bersama, aku dan teman lainnya sepakat untuk mengumpulkan bahan di sekolah. Setelah mendaftar berbagai bahan yang sudah kudapat, ternyata ada sebuah bahan yang terlupakan olehku, yaitu kardus-kardus bekas. Aku bingung harus mencari kemana. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya kabar baik datang dari bibiku. Kebetulan dia mempunyai sebuah warung sembako. Kata bibi, dia punya banyak sekali sisa kardus bekas di rumahnya. Dia mengizinkanku untuk mengambil kardus bekas sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang kubutuhkan. Tapi dia memintaku untuk mengambil di rumahnya. Tanpa membuang waktu, aku pun langsung pergi ke rumah bibiku. Aku mengendarai motorku menuju daerah Buah Batu, karena rumah bibiku berada di daerah sana. Aku masuk menuju sebuah gang yang tidak terlalu besar. Gang itu dihalangi oleh sebuah pagar kecil dan tua. Jadi, aku harus menyusuri gang itu supaya bisa masuk ke dalam rumahnya. Sampai akhirnya aku pun sampai. Aku turun dari motorku dan membuka pagar rumah yang tidak terkunci saat itu. Kurasakan
Hawa dingin langsung berhembus dari arah rumahnya. Aneh, padahal belum terlalu malam saat itu. Kulihat jam baru menunjukkan hampir jam 7 malam. Tapi kenapa hawanya mendadak berubah jadi dingin sekali? Bi Nur, Bi. Berkali-kali aku memanggil, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran orang di dalam. Tidak ada yang datang ataupun merespon dari dalam rumah. Aku berjalan menuju jendela sambil memanggil beberapa kali Bi. Bi Nur. Aku pun mengintip lewat jendela. Dari balik jendela, aku dapat melihat interior rumah. Walaupun jendela itu gelap, tetapi cahaya lampu yang dinyalakan membuatku bisa melihat ke dalam. Untuk kesekian kalinya, aku panggil lagi bibiku. Bi Nur, Bi. Sampai sekarang aku yakin ada seseorang di dalam sana. Tadi saat aku melongok ke ujung ruangan, aku melihat sebuah bayangan bergerak. Tetapi kenapa dia hanya berdiri diam di sana ya? Aku memanggil lagi bibiku. Bi Nur. Tiba-tiba sosok itu perlahan mendekat. Sosok itu semakin mendekat ke arah jendela. Mataku tidak bisa lepas dari bayangan itu. Wajahku yang menempel di jendela tidak bisa aku gerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menempelkan wajah dan tangannya di kaca jendela. Aku bertatapan muka langsung dengannya. Itu bukan wajah bibiku. Sosok itu adalah sosok seorang wanita asing dengan rambut panjang. Wajah kami hanya dipisahkan oleh kaca jendela. Dengan posisi kepala yang miring dan telapak tangan berlumuran darah di kanan kirinya, sosok itu memelototiku. Ekspresinya sangat menyeramkan. Seketika itu juga, aku merasa seakan badanku sangat berat sekali. Tidak bisa aku gerakkan. Aku gemetar kencang. Dan aku masih belum bisa melepaskan wajahku dari jendela. Dan wanita itu masih terus melotot tajam dari balik kaca tepat di ujung hidungku. Samar, terdengar suara yang menyeringai. Aku menutup mata dan menangis. Dan akhirnya aku dapat melepas wajahku dari jendela. Aku langsung berbalik dan berlari ke arah luar. Tepat di depan gang, aku menabrak seseorang. Dan ketika aku lihat, itu seorang ibu-ibu. Dia menyapa aku ramah dan bertanya ada apa. Aku menjawab seperlunya dan aku pun menceritakan sedikit apa yang kulihat tadi. Ibu itu hanya tersenyum ke arahku dan senyumnya terlihat janggal.
Dia berkata kalau dia juga tidak berani masuk ke dalam rumah itu. Mendengar itu, kuputuskan saat itu juga untuk mengurungkan niat ke rumah bibiku. Aku langsung kembali ke sekolah. Bibiku memang baru tinggal di rumah itu dari tahun kemarin, setelah suaminya meninggal dunia. Rumah itu memang luas, tapi harganya sangat murah. Namun, cerita tentang kengerian rumah itu sudah melegenda di daerah sana. Aku tahu cerita ini dari ibuku. Ibu bilang, dulu di sekitaran sana memang ada seseorang yang bunuh diri di rumah itu. Dan bertahun-tahun sebelumnya ada kabar tentang pembantaian di dalam rumah itu. Bila ku ingat-ingat, memang posisi badan wanita itu sangat aneh. Kepala dan tangannya miring tak beraturan. Cerita ini juga ku dapat dari sepupuku yang merupakan anak bibiku. Katanya, rumah ini memang angker.